Uni Soviet, nama yang sering kita dengar kan? Tapi sebenarnya apa hubungannya sama kita sekarang? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita nggak akan buka buku sejarah yang tebal dan berdebu. Sebaliknya, kita akan coba dengarkan gema dari sebuah eksperimen raksasa yang ternyata masih membentuk cara kita melihat dunia sampai hari ini. Coba kita bayangkan sejenak. Gimana ceritanya satu ide, cuma satu gagasan, bisa menciptakan negara terbesar di muka bumi, lalu mendefinisikan seluruh eksistensinya, dan pada akhirnya menghancurkannya. Kisah Uni Soviet ini pada intinya adalah tentang dahsyatnya kekuatan sebuah ide. Ide yang mampu membangun negara adidaya dari puing-puing, tapi di saat yang sama juga menanam benih kehancurannya sendiri. Oke, untuk bisa mengerti gema itu, kita perlu mundur sedikit, jauh ke belakang, ke momen kelahirannya, ke sebuah masa di tengah-tengah kekacauan total saat Kekaisaran Rusia runtuh, di mana sebuah ide yang sangat radikal mulai tumbuh, sebuah momen di mana masa depan itu benar-benar masih jadi lembaran kosong. Dan kekacauan ini bukan main-main loh, kita bicara soal revolusi, perang saudara yang brutal banget antara kelompok merah dan putih, kelaparan di mana-mana, bahkan campur tangan negara asing. Jadi Uni Soviet itu lahir bukan di atas meja perundingan yang damai, tapi benar-benar ditempa di dalam api konflik yang membara. Nah, namanya kan Uni Soviet. Soviet itu sendiri artinya apa sih? Ternyata itu bahasa Rusia untuk dewan. Jadi ide dasarnya itu keren banget sebenarnya. Sebuah negara yang dijalankan oleh dewan-dewan perwakilan dari para pekerja, petani, dan tentara. Kalau dipikir-pikir, di atas kertas, ini kan demokrasi dari bawah yang dimulai langsung dari rakyat biasa. Tapi, ya itu, dari awal saja sudah ada perdebatan besar. Ada dua visi yang beda banget tentang bentuk persatuan ini. Di satu sisi, ada Lenin, yang membayangkan semacam federasi yang lebih longgar, di mana tiap republik punya otonomi sendiri. Nah, di sisi lain, ada Stalin. Dia maunya semua dikontrol dari satu pusat, Moskow. Dan tebak visi siapa yang menang? Tentu saja Stalin. Keputusan ini bisa dibilang menentukan nasib Uni Soviet sampai akhir. Jadi gimana caranya visi yang super terpusat itu diwujudkan? Nah, disinilah kita masuk ke era Stalin. Sebuah masa di mana Uni Soviet memang berhasil bertransformasi jadi raksasa industri. Tapi, harganya, wah, mahal banget. Sangat-sangat mahal. Logika Stalin itu sebenarnya simpel, kalau kita lihat di atas kertas. 1. Ambil alih semua lahan pertanian pribadi, jadikan milik negara. 2. Jual hasil panennya ke luar negeri. 3. Pakai uangnya buat beli mesin dan teknologi industri. 4. Bangun pabrik-pabrik raksasa. Kedengarannya logis kan? Tapi langkah pertama itu, kolektivisasi paksa, justru jadi pemicu bencana kelaparan yang luar biasa dahsyat. Dan kutipan ini, dia akan melakukannya dengan cara apapun rasanya merangkum semuanya dengan sempurna. Buat Stalin, tujuan akhir, yaitu menjadikan Soviet negara industri yang kuat, itu menghalalkan segala cara. Nggak peduli berapa banyak nyawa yang harus jadi korban. Dan ini dia harganya, sebuah angka yang bikin merinding. Diperkirakan ada sekitar 12-15 juta orang yang menghilang dari data populasi di awal tahun 1930-an. Mereka bukan hilang begitu saja, mereka adalah korban tewas dari kebijakan yang memicu kelaparan massal itu. Selain kelaparan, ada juga yang namanya teror besar. Dan ini penting untuk dipahami. Ini bukan sekedar kekerasan acak. Ini adalah strategi yang diperhitungkan dengan sangat matang. Tujuannya? Untuk menyingkirkan semua saingan politik, memaksa semua orang patuh, dan yang paling penting, mengirim pesan yang jelas ke seluruh negeri. Jangan pernah coba-coba melawan. Anehnya ya, setelah melewati semua kengerian itu, ditambah kemenangan besar di Perang Dunia Kedua, Uni Soviet justru bangkit jadi salah satu dari dua negara adidaya di dunia. Dan inilah awal dari babak baru yang kita semua tahu, Perang Dingin. Persaingan sengit selama puluhan tahun melawan Amerika Serikat. Dan jangan salah, pencapaian mereka itu benar-benar luar biasa loh. Mereka bukan cuma membangun militer raksasa dan senjata nuklir, tapi juga berhasil mengejutkan seluruh dunia. Mereka meluncurkan Sputnik, satelit pertama di orbit, dan mengirim Yuri Gagarin, manusia pertama keluar angkasa. Bagi banyak orang di dunia waktu itu, ini jadi bukti, jangan-jangan sistem komunis ini beneran berhasil. Dan istilah tirai besi yang dipopulerkan oleh Winston Churchill itu benar-benar menggambarkan situasinya dengan pas. Dunia seolah-olah terbelah jadi dua. Ada blok timur yang komunis di bawah pimpinan Soviet dan blok barat yang kapitalis di bawah pimpinan Amerika. Tapi, seperti bangunan megah yang fondasinya rapuh, di balik semua kemegahan itu, retakan-retakan mulai muncul. Inilah masa yang disebut era stagnasi.
di mana sistem yang kaku dan super terpusat itu mulai nggak kuat menanggung bebannya sendiri. Jadi, apa aja sih penyebabnya? Paling nggak ada 3 hal besar. Pertama, ekonominya mandek, nggak ada inovasi. Kedua, perang di Afghanistan. Wah, itu seperti Vietnamnya Amerika, menguras sumber daya, uang, dan moral. Dan yang ketiga, ini yang paling ironis. Usaha pemimpin terakhirnya, Mikhail Gorbachev, untuk mereformasi sistem justru secara nggak sengaja membuka semua borok yang ada, dan malah mempercepat keruntuhannya. Dan proses keruntuhannya itu cepat banget, bener-bener nggak terbayangkan. Tembok Berlin runtuh tahun 89, dan hanya 2 tahun setelah itu Uni Soviet bubar. Negara adidaya yang kelihatannya bakal ada selamanya, tiba-tiba hilang begitu saja dari peta dunia. Ini jadi pengingat penting ya, betapa sebuah sistem yang kelihatannya kokoh bisa sangat rapuh. Oke, jadi balik lagi ke pertanyaan awal. Kenapa kita harus peduli dengan cerita ini sekarang? Jawabannya sederhana. Karena runtuhnya Uni Soviet itu bukan akhir dari cerita. Gema dari eksperimen raksasa ini masih terasa banget sampai hari ini. Coba deh lihat, warisannya itu ada di mana-mana. Peta Eropa Timur dan Asia Tengah yang kita kenal sekarang itu kan lahir dari pecahan Uni Soviet. Ketegangan politik yang kita baca di berita setiap hari sering banget akarnya dari sini. Tapi mungkin yang paling penting, ini adalah pelajaran abadi tentang bagaimana sebuah ide yang besar bisa punya dampak luar biasa, tentang ambisi dan tentang harga mahal yang harus dibayar untuk sebuah utopia. Sebagai penutup, saya mau ajak Anda berpikir sejenak. Dari semua kisah tentang raksasa yang tumbang ini, gema mana sih yang paling kencang Anda dengar di dunia sekitar Anda sekarang? Mungkin tentang kekuatan sebuah ideologi? Atau bahaya kekuasaan yang absolut? Atau justru tentang semangat manusia yang nggak bisa dipadamkan? Kisah Uni Soviet ini jadi pengingat bahwa sejarah itu nggak pernah benar-benar selesai. Ia selalu bergema,